Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang nikah mut'ah dan nikah muhalil. Yang pertama yaitu nikah mut'ah yang akan dijelaskan tentang Siti Fadilatul Mukarramah. Silakan. Nikah mut'ah itu berasal dari bahasa Arab. Perkataan nikah mut'ah dalam kajian fikih Islam merupakan penggabungan dua buah kata, yakni kata nikah dan kata mut'ah. Dalam fikih sunnah, kawin mut'ah yaitu kawin sementara atau kawin terputus. Oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu hanya sehari, seminggu, atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, atau dalam bahasa lain itu kawin kontrak. Di sini ada landasan hukum nikah mut'ah, terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Suratnya yang berbunyi walandi nahum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat imanuhum fa innahum ghairu malumin faman libtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Terjemahannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam suatu lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya, wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan sampai hari kemudian. Jadi dulu itu kawin mut'ah itu diperbolehkan, namun sekarang ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Di sini ada perbedaannya antara kawin kontrak sama nikah mut'ah itu tadi ya. Pada kawin kontrak zaman sekarang itu masih ada keberadaannya. Mereka menyewa hotel, villa untuk kawin kontrak dengan pribumi untuk mengisi liburannya. Biasanya orang tersebut adalah orang dari Timur Tengah. Alasan mereka memilih kawin kontrak karena mas kawin lebih murah dan persyaratannya lebih mudah. Pelaksanaan kawin kontrak dilaksanakan tanpa penghulu, melainkan saksi. Bahkan saksinya sendiri pun terkadang orang lain yang mereka temui di jalan. Bahkan calon istrinya pun mereka dapat dari seorang calo. Jadi diperkenalkan gitu ya. Terus dapat dilihat di zaman dahulu itu Rasulullah memperbolehkan adanya nikah mut'ah dikarenakan dalam keadaan darurat pada saat berperang. Dikarenakan masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi atau masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam. Sedangkan perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang, karena jauhnya mereka dari istri, mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Jadi karena waktu itu perang, jauh dari istri, pada saat itu diputuskan untuk kawin mut'ah ini. Jadi pada zaman waktu itu diperbolehkan untuk kawin mut'ah. Di sini juga Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah SAW dan tidak bersama kami wanita. Maka kami berkata, bolehkah kami mengkebiri dalam kurung kemaluan kami? Maka Rasulullah SAW melarang kami melakukan itu, dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai waktu itu. Jadi mungkin ya dalam arti ini Rasulullah itu memperbolehkan kawin nikah mut'ah ini, cuma tidak boleh untuk mensetubuhinya. Jadi hanya untuk bersenang-senang biasa tanpa melakukan hubungan intim. Adanya perbedaan dalam kawin kontrak yang sekarang di Indonesia dan nikah mut'ah itu karena adanya nikah mut'ah karena dulu zaman jahiliyah sehingga orang masih awam dalam masalah agama, sedangkan sekarang masyarakat sudah pintar dan beragama. Dahulu adanya nikah mut'ah karena perang fisabilillah, sekarang hanya untuk bersenang-senang. Dan sekarang seharusnya kawin kontrak ini dihapuskan karena sudah ada dalil yang menasah adanya hukum nikah mut'ah tersebut, sedangkan dahulu belum ada dalil yang menasahnya. Persamaan antara kawin kontrak dengan nikah mut'ah itu
mengawini perempuan hanya untuk beberapa waktu saja, jadi tidak untuk seumur hidupnya. Di sini juga ada diterangkan bahwa beberapa kawin mut'ah yang dilarang yang sudah disepakati oleh beberapa imam, yaitu yang pertama, kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksud oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan talak, iddah, dan pusaka. Banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkannya haram. Umar ketika menjadi khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujuinya. Al-Hatabi berkata, haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan Syiah. Kawin mut'ah sekedar bertujuan untuk melampiaskan syahwat dan bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak. Yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Jadi hanya untuk bersenang-senang intinya ya. Terus di sini juga menerangkan tentang kawin kontrak yang diperbolehkan. Jadi pada zaman jahiliyah itu diperbolehkan karena dalam perang fisabilillah tadi ya. Jadi Rasulullah dalam perang penaklukan Mekah di mana Rasulullah mengizinkan mereka kawin mut'ah. Dia pun berkata, ia tidak meninggalkan kawin mut'ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah. Dalam suatu lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan kawin mut'ah dengan sabdanya, wahai manusia, saya telah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian. Jadi di sini ditegaskan bahwa sebenarnya kawin mut'ah itu diharamkan oleh Allah, diharamkannya sampai kemudian hari. Ada beberapa sahabat dan tabi'in meriwayatkan bahwa kawin mut'ah itu halal, yang dikenal sebagai riwayat dari Ibnu Abbas. Dalam kitab Tadhibus Sunan ditegaskan bahwa Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah ini bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bukan membolehkan secara mutlak. Tetapi pendapat ini kemudian beliau cabut ketika beliau mengetahui banyak yang melakukan berlebih-lebihan. Jadi kawin mut'ah tetap haram bagi orang yang tidak ada alasan yang sah. Jadi kalau sudah mendesak kita diperbolehkan untuk kawin mut'ah, tapi kalau hanya untuk bersenang-senang semata sudah tidak diperbolehkan lagi di zaman sekarang. Selanjutnya akan saya terangkan tentang nikah muhalil. Muhalil adalah berasal dari kata halala yuhalilu muhalilan, yaitu penghalalan. Nikah muhalil adalah pernikahan yang sengaja dilakukan dengan niat dan tujuan untuk mempercepat penghalalan tersebut, atau dengan kata lain pernikahan yang mengandung unsur rekayasa. Yang artinya yang dimaksud dengan nikah muhalil adalah nikah yang untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak 3 kali. Jadi ada seorang suami istri seorang suami ini mentalak istrinya 3 kali. Lalu si suaminya ini ingin kembali rujuk ke istrinya. Lalu si suami ini menyuruh orang laki-laki lain untuk menikahi istrinya, lalu nanti disuruh untuk bercerai lalu dinikahinya lagi. Menurut Ibnu Rushd, nikah muhalil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak 3 kali dan secara etimologi tahalil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jadi nikah muhalil ini hukumnya haram. Selanjutnya, nikah muhalil hanya merupakan perkawinan yang semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Nikah yang dikehendaki Islam kan mempunyai keturunan yang soleh dan soleha ya. Nah itu kalau nikah muhalil itu kan haram, jadinya nanti tidak mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapatkan kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Rasulullah yang mengatakan, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah bersabda, maukah kamu ku beritahu tentang penjantan pinjaman? Mereka menjawab, mau ya Rasulullah.
Rasulullah SAW bersabda, yaitu muhalil. Semoga Allah melaknat muhalil dan muhalal. Selain dari hadis Nabi, ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar bin Ibnu Khattab. Beliau berkata, tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhalil dan muhalalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Selanjutnya yaitu dari hadis dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya apabila untuk menghalalkan perkawinan seorang dengan bekas istrinya yang telah ditalak 3 baik dengan persetujuan bekas suami atau tidak. Jadi hukumnya haram dan dosa besar bagi siapapun yang melakukannya. Jika ada suami yang ingin kembali rujuk ke istrinya, itu ada syarat-syarat. Sebagai besar ulama memberikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain dan itu tidak direkayasa. Yang kedua itu laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya. Yang ketiga yaitu ia sudah bercerai dengan laki-laki yang itu. Laki-laki itu yang nikah yang keduanya itu cerai dengan talak, wafat atau dan lainnya. 4. Sudah habis waktu iddahnya. Yang ketiga itu sebab-sebab nikah muhalil. Mohon maaf yang terakhir yaitu pendapat-pendapat fuqaha atau ulama-ulama tentang nikah muhalil ini. Yang pertama itu Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhalil ini yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat difasah. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menambahkan penjelasannya tentang nikah muhalil ini. Beliau mengatakan pernikahannya itu tidak sah sehingga melaksanakan akad nikah baru. Bila kemudian ia menggaulinya, maka perempuan itu berhak terhadap maharnya. Karena tidak sahnya pernikahan itu, maka suami pertamanya tidak boleh menikahinya lagi. Yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan batal jika syarat nikah muhalil itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafi'i yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik di atas, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan kias. Imam Syafi'i mengkiaskan kepada nikah mut'ah. Imam Syafi'i memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut'ah juga, karena nikah mut'ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan hingga masa yang ditentukan. Adapun jika perkawinan tahlil itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafi'i menghukumkan sah nikah tersebut. Adapun maksud atau niatnya itu untuk maksud tahlil tiadalah membatalkan perkawinan, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan umat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan tetapi tidak jadi dilakukan. Memang kadang-kadang dilakukannya sebab itu perbuatan berlainan dengan niat. Yang ketiga yaitu Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Malik. Beliau menghukumkan niat tahlil ini batal, baik syarat itu disebutkan dalam akad maupun sebelum akad. Asal perkawinan itu dengan tujuan tahlil maka dihukumkan batal oleh Imam Hambali. Adapun landasan hukum yang dikemukakan oleh Imam Hambali sama dengan Imam Malik, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dan Saddu Tarasi. Yang terakhir yaitu pendapat Imam Ash-Shawkani dalam kitab Nailul Autar mengatakan hadis Nabi yang di atas menunjukkan haramnya tahlil, yaitu menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut, karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar. Jadi intinya nikah muhalil itu sangat diharamkan dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat dosa besar. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.